Ya, pemirsa, PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk optimis dalam mewujudkan kinerja positif di sepanjang tahun 2025. Hal tersebut didukung sejumlah langkah strategis melalui inovasi teknologi, penguatan pasar domestik hingga ekspansi bisnis global. PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk semakin memantapkan langkah dalam menjaga dan mempertahankan kinerja pertumbuhan yang berkelanjutan di tahun 2025 di tengah dinamika kondisi geopolitik dan geoekonomi. Emiten berkode saham ELIT dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 6 Januari 2023 ini telah menyiapkan sejumlah langkah strategis yaitu inovasi teknologi, penguatan pasar domestik, hingga ekspansi bisnis global. Dan sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis global, perusahaan yang dikenal sebagai penyedia layanan managed service dan solusi cloud di Indonesia ini memperluas operasional ke kawasan regional yaitu Malaysia. Ekspansi ke Malaysia dilakukan melalui entitas anak Elitery Global Teknologi SDN PhD yang mulai aktif beroperasi sejak tahun 2024. Sementara itu, permintaan terhadap solusi digital saat ini semakin meningkat, terutama pada layanan cloud computing, keamanan cyber, dan kecerdasan buatan atau AI yang menjadi backbone aktivitas bisnis perseroan. Solusi berbasis cloud dan teknologi canggih juga terbukti mampu mendorong efisiensi operasional, mempercepat inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta peluang besar dalam transformasi digital di berbagai sektor. Berbagai sumber IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, IPO tingkatkan daya saing PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk. Kita sudah hadir bersama saya di studio IDEX Channel Bapak Erwin Damar Prasetyo, Direktur PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk. Ya, halo Pak Erwin, apa kabar Pak? Baik Pak Pras. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak atas undangannya. Baik, dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin Anda bisa menjelaskan juga kepada pemirsa terkait dengan model bisnis dari perseroan itu seperti apa, sehingga menjadi insight juga nih bagi pemirsa IDEX Channel. Ya, baik, jadi mungkin perkenalan sedikit ya Pak. Tadi mungkin sudah disebutkan nama saya Erwin Prasetyo. Saya sebagai Chief Financial Officer juga di Elitery. Mungkin sedikit background, Elitery itu adalah perusahaan IT Managed Services yang kita terbentuk tahun 2011. Dan kita berfokus di layanan di transformasi digital, yang dimana kita berfokus daripada layanan end-to-end dari cloud, dari network, dan juga cyber Pak, dari security, seperti itu. Dan keunggulan kami adalah kami memiliki sertifikasi Google Cloud Managed Service Provider atau MSP. Kalau di dunia itu cuma ada 56 Pak. Dan bukan kebetulan ya, kita adalah salah satu-satunya perusahaan Indonesia yang memiliki sertifikasi tersebut. Dan di tahun ini kita fokusnya adalah kita mau lebih fokus ke cyber Pak, ke security cyber. Kenapa? Karena memang kondisi dunia sudah berubah dan ancaman risk juga semakin tinggi, apalagi dengan adanya artificial intelligence, resikonya juga semakin tinggi seperti itu. Meskipun mungkin kita secara teknologi kita juga bisa menggunakan ya Pak, teknologi untuk kegiatan kita seperti itu. Dan kita juga sudah tersertifikasi, kita mempunyai Google Cloud Security Specialization, dan kita itu juga salah satu sebagai keunggulan kita seperti itu. Ya, lantas kalau kita bicara mengenai produk atau layanan utama begitu ya, memang menjadi fokus ya strategis dari perseroan ini apa kira-kira Pak? Ya, kita mempunyai beberapa produk unggulan Pak, seperti itu. Salah satunya yang produk kita ada namanya Elipedia. Nah, Elipedia ini adalah artificial intelligence berbasis Google Cloud, yang dimana kita sebenarnya aimingnya itu ke perusahaan-perusahaan. Karena challenge-nya adalah perusahaan itu mempunyai banyak data. Tapi itu bagaimana mereka memastikan datanya itu gampang diakses, dan yang pasti dari sisi confidentiality. Karena ibaratnya itu bagaimana make sure datanya itu tidak ada kebocoran gitu loh. Karena data-data perusahaannya sangat confidential kan ya. Kita tidak bisa share begitu saja. Dengan software yang kita kembangkan dengan Elipedia, kita bisa make sure bagaimana perusahaan itu bisa datanya itu terjaga dan gampang diakses seperti itu. Dan kita juga ada beberapa layanan-layanan lain. Kita juga ada Eli Vault untuk data storage gitu loh. Kita juga ada Eli Recovery untuk disaster recovery. Kenapa ini penting? Kenapa? Karena perusahaan itu juga yang pasti kan semua butuh data, butuh teknologi, dan pada saat
mereka ada gangguan itu bisa switching Pak ke kita gitu loh. Karena datanya kan di kita bisa bantu dan operasionalnya tidak terganggu seperti itu. Baik, sedikit lebih luas begitu di era digital saat ini, menurut Anda ini momentum yang tepat tidak sih bagi Persero untuk berada memang di bisnis digital saat ini? Seperti Anda katakan, cyber security memang menjadi satu hal yang sangat krusial saat ini, di mana layanan data pun juga ini harus dan wajib mungkin dijaga oleh perusahaan. Iya. Sangat sih Pak, sangat relevan. Kenapa? Karena yang tadi, teknologi itu selalu berubah. Suatu hal yang mungkin kita pikir 2 tahun yang lalu itu tidak kepikiran, sekarang itu kepikiran gitu loh. Jadi itu semua itu dipaksa untuk learn to unlearn and learn new technology gitu. Dan kita di perusahaan IT, gimana caranya kita bisa mengembrace dan kita bisa mengeducate gitu loh. Kenapa? Kan by the end of the day sebenarnya apa sih yang di manage? Mungkin kalau kita ngomong IPO dan segala macam gitu ya, pasti ya resiko kan. Bagaimana kita bisa menjaga stakeholder kita, shareholder kita, dan bagaimana kalau kita ngomong strategik, gimana kita bisa menambah value added lah seperti itu. Jadi dengan kita tahu teknologi, kita bisa mengadvise gitu loh. Kita bisa menjaga. Jadi masing-masing company ini bisa fokus ke main bisnisnya mereka. Gitu. Jadi mereka tidak perlu ya terdistract lah seperti itu. Kita bisa bantu meminimalisir resikonya. Ya, tadi sempat mention IPO, ini menarik. Ini sudah menjadi perusahaan tercatat sejak tahun 2023. Nanti bisa dijelaskan apa sih yang melatar belakangnya? Apakah memang ini bisa terbukti juga meningkatkan daya saing dari perseroan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Erwin, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Erwin Damar Prasetyo, Direktur PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk. Nah, ini dia, kalau bicara mengenai IPO, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang akhirnya bisa mendapatkan banyak benefit begitu ya, menjadi perusahaan tercatat yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari Elite sendiri bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan latar belakang kenapa sih akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat, juga mungkin bisa disampaikan nih Pak Erwin. Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi salah satu alasan kenapa kita ambil keputusan ya Pak, kenapa sih kita melakukan IPO, reasonnya itu adalah bagaimana kita bisa meng-capture momentumnya. Kenapa? Karena kalau misalkan dilihat dari secara historical, revenue kita kan bertambah ya setiap tahun ya, nearly doubled lah bisa dibilang. Jadi pasca COVID tuh memang demand terutama untuk cloud tuh sangat tinggi bisa dibilang. Dan kita juga mencari alternatif bagaimana kita bisa upscaling as a company seperti itu. Dan salah satu alternatifnya kan pasti kalau kita ngomong financing ada beberapa alternatif ya. Misalkan kita minjem dari bank, tapi kan itu pasti ada cost of fund seperti itu. Dan sebenarnya kalau yang alternatif menarik lagi adalah kita melakukan IPO. Kenapa? Karena itu memang strategis, tidak hanya kita mendapatkan pendanaan yang bisa dibilang quote unquote lebih murah ya, dalam artian tidak ada cost of fund, tapi ini bisa dibilang kita juga bisa meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dimana kita bisa memastikan memang kalau misalkan perusahaannya sudah IPO, itu kan sudah dipastikan ya ada tata kelola yang baik, ada good governance secara struktur, dan juga ada role-role yang misalkan di perusahaan yang tertutup mungkin belum ada gitu loh. Seperti misalkan ada audit committee, corporate secretary, atau misalkan praktek daripada GCG sendiri seperti itu. Jadi keputusan IPO sendiri itu juga mendukung daripada tujuan daripada perusahaan gitu seperti itu. Selain benefit yang banyak, persiapannya ini susah nggak sih atau rumit nggak sih? Mungkin bisa menarik sih. Menarik ya Pak Pras pertanyaannya. Kalau persiapannya, kalau sebenarnya sih dalam proses IPO itu yang pasti kan bagaimana kita bisa menyiapkan 3 macam aspek ya. Dari aspek keterbukaan, aspek akuntansi, dan aspek tata kelola. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi proses daripada IPO, itu kan ada milestone-milestone-nya ya, dimana kita ada persiapan, ada preparation gitu loh. Kalau dari syarat-syarat yang ada tertulis, contohnya adalah seperti laporan keuangan gitu loh. Syaratnya misalkan laporan keuangan 3 tahun terakhir dan itu audited dan dengan opini wajar tanpa pengecualian. Juga dipastikan juga segala macam due diligence sudah dilakukan, dan dipastikan juga dokumen-dokumen legal Pak terutama gitu. Misalkan kalau misalkan perusahaan yang sudah lama berdiri atau perusahaan yang baru berdiri, mungkin kan ada problem, misalkan ada datanya dari sisi legal dokumentasinya, notaris segala macam itu mesti lengkap gitu loh. Dan itu juga mesti dipastikan jangan sampai nanti itu menjadi ya istilahnya jadi hambatan seperti itu. Nah, bicara mengenai lagi-lagi benefit begitu setelah IPO, apa nih yang dirasakan oleh Persero? Mengingatkan kita ada dana segar juga yang diperoleh begitu untuk kita bisa melakukan ekspansi bisnis lebih jauh begitu Pak Erwin.
Ya kalau dari sisi benefitnya ya, kita gampang dengan dari akses pendanaan kita jadi lebih mudah. Kenapa? Karena pada saat misalkan suatu bank mau mengakses kita bisa bilang kita perusahaan terbuka. Itu jadi kita jadi leverage dari sisi kita. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses laporan keuangan kita. Kalau misalkan teman-teman mau akses, misalkan Elitery, ketik aja Elite di Google, misalkan di search engine, nanti bisa tahu tuh laporan keuangan terakhir seperti apa. Dalam artian para stakeholder tuh bisa tahu secara fundamental perusahaan performance itu seperti apa gitu loh. Jadi dalam artian kita lagi lebih mudah untuk mengconvince para stakeholder kita bagaimana kita bisa bilang perusahaan kita itu sudah mempunyai tata kelola yang baik. Sebenarnya itu bisa terlihat misalkan kita apakah kita submission laporan keuangan yang tepat waktu gitu. Itu juga salah satu indikasinya, dan dari sisi rasio-rasio dan indikator-indikator lainnya apakah ada baik atau tidak gitu loh. Jadi kita lebih mudah untuk menjelaskan lah Pak ke stakeholder kita. Pak Erwin, boleh tahu nggak sih sebenarnya dana hasil IPO-nya berapa? Kemudian sejauh ini pemanfaatannya, realisasinya tuh sudah disampai mana? Kemudian apa juga yang dirasakan dengan ekspansi bisnis dari hasil IPO ini begitu? Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi disebutkan juga ya kalau kita IPO-nya itu di tahun 2023 dan dana yang kita kumpulkan dari hasil IPO itu sebesar 55 miliar. Dan itu setelah dikurangi biaya emisi ya gitu. Jadi 55, di mana 11 miliar itu 11,1 itu kita habiskan untuk kita belanjakan untuk biaya server Pak, untuk penguatan infrastruktur digital, dan sisanya selisihnya itu sekitar 44 miliar itu kita gunakan untuk operating activities Pak, untuk mendukung ekspansi daripada perusahaan. Baik, dan sejauh ini sudah clear? Sudah Pak, jadi akhir tahun 2023 sudah kita belanjakan semua dan sudah kita laporkan lah ke IDX. Ya, itu dia pemanfaatannya berarti memang untuk ekspansi bisnis begitu ya perseroan. Nah, ini menarik. Lantas next-nya kalau kita bicara mengenai ekspansi bisnis, kan kita tahu tadi juga sudah disampaikan di awal begitu bahwa memang marketnya tidak hanya untuk domestik tapi juga mengejar sampai dengan kawasan global dan regional gitu. Tadi sempat ada Malaysia begitu disebutkan, mungkin bisa dijelaskan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi kita juga di Elitery itu kita memiliki beberapa rencana strategis seperti itu. Salah satunya adalah kita melihat sebenarnya gimana kita bisa mengcapture market di luar Indonesia seperti itu. Sebenarnya market di Indonesia juga besar sih gitu loh, tapi bagaimana caranya kita bisa melihat momentumnya di sini. Karena pasar Malaysia ini bisa dibilang seperti Indonesia pasca Covid Pak gitu. Jadi sebenarnya teknologinya juga mereka ada terbuka lebar, dan room investasinya itu masih sangat terbuka seperti itu. Jadi kita karena dari sisi teknologi sendiri sebenarnya kalau ini sebenarnya borderless kan ya, bisa dibilang teknologi gitu loh. Jadi bagaimana kita selain kita menguatkan market pasar Indonesia gitu loh, kita juga grab, kita juga mau ekspansi keluar seperti itu. Salah satu inisiatif kita untuk kita masuk ke pasar Malaysia adalah kita bulan lalu kita melakukan akuisisi Pak. Kita melakukan akuisisi melalui anak perusahaan kita mengakuisisi Iloken BHD, itu salah satu mitra kita di Malaysia. Jadi itu kita menggunakan untuk go to market seperti itu. Nah, bicara mengenai tadi beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk melakukan langkah-langkah strategis ya, ada inovasi teknologi, penguatan pasar domestik dan juga ekspansi bisnis. Nah, bicara mengenai inovasi teknologi ini kan memang era digital dan perkembangannya kan kita tidak bisa bendung, bahkan terus berkembang begitu. Nah, bagaimana Elite sendiri melihat dan memanfaatkan momentum dari penggunaan teknologi digital ataupun teknologi canggih ini? Ya, jadi yang pasti kita ada tim R&D-nya Pak gitu loh. Jadi kita 10% daripada employee kita tuh R&D. Jadi kita benar-benar berfokus bagaimana kita memastikan kita mendapatkan istilahnya apa ya, leverage daripada teknologi yang terbarukan ini, bagaimana kita bisa istilahnya apa ya, go to market lah, kita bisa mendesain produk seperti itu. Jadi itu salah satu fokus kita. Kita memang fokus di sisi R&D ini, makanya dari sisi produk dan layanan ya kita evolving sih Pak sebenarnya. Bagaimana kita bisa stay relevan lah dalam artian dengan teknologi yang ada. Tingkat persaingan bisnis seperti apa, tapi tahan dulu jawabannya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Erwin. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Erwin Damar Prasetyo, Direktur PT Data Sinergi Tamajaya TBK. Nah, ini menarik Pak Erwin, kalau kita bicara mengenai, lah kita tahu perkembangan digital juga kan masif ya di Indonesia. Kemudian bermunculan juga banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam bisnis digital. Nah, Anda melihat sendiri tingkat persaingan bisnisnya begitu sejauh ini seperti apa sih kalau kita market domestik dulu nih? Iya.
makasih Pak Pras atas pertanyaannya. Kalau kita ngomongin secara market, ya pasti kompetisi itu pasti ada ya Pak, gitu loh. Yang pasti kalau misalkan kita ngomongin teori ya survivor of the fittest ya, dalam artian yang akan survive, yang mana yang mempunyai skill set yang ada lah, yang baik seperti itu. Dan makanya di Elitery kita juga salah satu kelebihan kita yang tadi Pak saya sempat mention Google, kita ada managed service provider, MSW salah satunya perusahaan Indonesia di antara 56 mitra di dunia seperti itu. Gitu. Dan kita juga sekarang fokusnya ke security, ke cyber security, yang kita juga certified Google Security Service Pak, seperti itu. Jadi itu adalah bisa dibilang competitive advantages kita. Nah, kalau bicara mengenai kebutuhan demand-nya sendiri lah, mengingat ini kan sudah masuk ya tadi era digital, kemudian keamanan cyber ini menjadi suatu hal yang dalam artian concern bersama semua perusahaan. Anda melihat ini menjadi peluang yang menjanjikan ke depannya? Iya, peluang sangat besar ya, bisa dibilang. Kalau kita lihat secara the whole marketnya sendiri, sebenarnya seluruh dunia ya, gitu loh, demand untuk cyber security itu sekitar 255 miliar US dollar. Jadi itu bisa dibilang angka yang signifikan seperti itu. Dan kalau kita ngelihat sendiri, sebenarnya kalau day to day harian kita, sebenarnya secara nggak langsung sebenarnya kita ngerasa kita butuh kebutuhan kalau misalkan mungkin teman dengar e-bankingnya kena bobol atau apa gitu loh. Sebenarnya itu demand itu kan terbentuk pada saat kejadian kan. Pada saat kejadian, wah baru perusahaan ini ngerasa dia punya nih kebutuhan untuk ini, seperti itu. Makanya kita juga reach out tuh ke perusahaan-perusahaan gitu loh. Makanya kita juga ada istilahnya kalau di security misalkan ada penetration testing, kita bisa bantu nih tes gitu loh. Kita bisa masuk apa enggak. Ada juga layanan seperti 24/7 bagaimana kita meminimalisir resiko tersebut seperti itu. Jadi itu memang bisa dibilang bagaimana kita bisa mengedukasi klien kita gitu loh, calon klien kita, pentingnya daripada resiko. Sebenarnya kalau dari sisi perusahaan apa sih sebenarnya yang mau di-manage kan? Karena mereka pasti lihat dari sisi misalkan kalau dari sisi laporan keuangan dia mau dari sisi net profit lah, bagaimana laporannya jadi bagus lah seperti itu. Tapi bagaimana mereka bisa meng-avoid risk dan unnecessary cost gitu loh. Misalkan kalau tiba-tiba mereka kena hack, mereka nggak bisa jualan segala macam, mereka ada additional cost seperti itu. Berarti ada plan A, plan B-nya lah ibaratnya begitu. Nah, kaitannya dengan demand di Indonesia, kemudian ekspansi bisnis juga sampai dengan ke Malaysia. Ini sama tidak sih kebutuhannya begitu kaitannya dengan keamanan cyber atau di luar negeri justru berbeda dengan Indonesia? Iya, terima kasih Pak Pras atas pertanyaannya. Kalau dari sisi demand, makanya kalau dari sisi Malaysia, yang pasti sebenarnya kebutuhannya mereka lagi growing sih Pak, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya kebutuhannya ya kurang lebih ya sebenarnya sama sih dengan pasar Indonesia. Dari sisi teknologi mereka juga butuh dari sisi cloud, mereka butuh dari sisi sekuritas dan juga dari sisi network juga seperti itu. Jadi sebenarnya secara ya teknologi wise sebenarnya kurang lebih sama sih Pak, seperti itu. Nah, untuk supaya kita mampu bertahan dengan persaingan yang cukup ketat begitu ya saat ini di industri digital seperti saat ini, bagaimana upaya-upaya dari perseroan sendiri untuk bisa mengencourage lagi SDM, meningkatkan kemampuan ability mereka begitu sehingga mampu beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru begitu Pak Erwin? Ya mungkin saya jawab dari perspektif company kita ya. Mungkin dari sisi Elitery, kalau kita tuh benar-benar kita merasa sebenarnya adalah strength kita tuh sebenarnya di people, di talent gitu loh. Jadi kita benar-benar quote unquote memaksa lah gitu loh karyawan kita untuk selalu istilahnya belajar lah seperti itu, dan kita men-challenge sih mereka gitu loh. Dan kita juga memastikan memang kita mempunyai program yang berkelanjutan. Jadi kita memastikan seperti kayak sertifikasi IT segala macam, kita encourage, kita memaksa mereka untuk mengambil gitu sertifikasi tersebut. Kenapa? Karena kita bilang ini akan ngebantu perusahaan juga sih pada intinya dan membantu secara individual juga seperti itu. Itu dia dari sisi kinerja. Dan Pak Erwin, kembali lagi kepada IPO nih, adakah kiat-kiat atau tips ini yang menarik yang mungkin bisa dibagikan kepada perusahaan lain yang mungkin saat ini juga sedang merencanakan IPO demi kelancaran, keberhasilan proses IPO begitu nih Pak Erwin, mungkin bisa disampaikan? Boleh. Jadi kalau menurut saya Pak sebenarnya IPO itu bukan sebuah milestone gitu. Misalkan kita sudah IPO, sudah selesai. Tapi bisa dibilang IPO itu adalah sebenarnya transformasi keuangan. Jadi bukan end goals, tapi harusnya beginning gitu. Dalam artian bagaimana perusahaan ini bisa naik kelas, dalam artian dari sisi tata kelola, dari sisi governance, dari sisi the whole process, itu kita bisa naik ke next level. Dan untuk tips ya, untuk perusahaan yang merencanakan IPO, dipastikan
perusahaan ini mempunyai persiapan yang jelas dan dia tahu sebenarnya. Jadi nggak bisa misalkan istilahnya CEO-nya nih, misalkan ya perusahaan, oh hari ini kita IPO dong, saya nggak mau tahu, pokoknya ini mesti beres gitu loh. Nah itu tuh mesti dilihat dari the whole aspek, secara the whole thing lah ya, maksudnya kita lihat dari segi semua aspek, dipastikan tuh sebenarnya bottleneck-nya apa gitu loh. Karena ujungnya kan sebenarnya apa sih yang mesti di-convince dari IPO? Kita mesti meng-convince regulator dan stakeholder gitu loh. Kalau misalkan, makanya itu penting tuh mungkin equity story gitu loh. Bagaimana nih perusahaan, prospek kedepannya apa gitu loh. Gimana kita yakin sama cerita kita, dan gimana kita bisa meng-convince dan regulator juga gitu loh. Karena kalau misalkan prospek bisnisnya nggak jelas gitu loh, setelah IPO nanti apa gitu loh. Saya dari sisi harga IPO tiba-tiba besoknya ternyata company-nya ya stagnan, mereka tidak punya planning apa segala macam, ya nanti harganya jatuh juga kan, seperti itu. Yang kasihan yang para investornya seperti itu. Jadi itu mesti benar-benar dipersiapkan sebaik-baiknya seperti itu. Dan mesti ada tim yang solid ya, karena kan di dalam proses IPO sendiri ada profesi penunjang juga. Dari sisi underwriter, dari sisi mungkin kantor akuntan publik, juga ada kantor lawyer juga kan yang mesti bersinergi seperti itu. Dan bagaimana kita bisa bekerja sama dan memastikan segala query atau misalkan ada pertanyaan dari regulator ya kita cepat jawab gitu loh. Karena dari proses IPO sendiri itu ada timeline, timelinenya kan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tuh dalam periode misalkan 6 bulan lah gitu loh. Kalau misalkan lewat dari situ ya mesti ngulang lagi gitu loh. Mungkin kalau dari sisi profesi penunjang ya mereka happy aja kan. Tahun ini gagal ya tahun depan coba lagi. Baik, itu dia tahapan-tahapan yang harus dilalui, tapi memang ini akan semakin mudah dan ternyata banyak juga benefit yang dirasakan bagi perusahaan yang sudah IPO begitu ya di Bursa Efek Indonesia. Jadi bagi Anda perusahaan-perusahaan yang juga masih dalam proses IPO, ayo dikejar lagi begitu ya biar lebih semangat. Pak Erwin, terima kasih banyak ini atas kehadiran insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan permintaan rendah, bayangi target pertumbuhan kredit 11% di tahun 2025. Kami segera kembali. Ya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di bulan Agustus 2025 melambat dibandingkan dengan penyaluran di bulan Agustus tahun lalu. Dan perlambatan tersebut dipengaruhi oleh sikap wait and see pelaku usaha, suku bunga kredit yang masih tinggi dan lebih besar pemanfaatan dana internal untuk pembiayaan usaha. Bank Indonesia mencatat pada Agustus 2025 penyaluran kredit industri perbankan tumbuh 7,56% secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan posisi Juli 2025 yang sebesar 7,03%. Meski demikian, laju pertumbuhan kredit tersebut masih lebih rendah dari pertumbuhan di Agustus tahun lalu yang mencapai 12,4% year on year. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan perlambatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh sikap menunggu atau wait and see oleh pelaku usaha, suku bunga kredit yang masih tinggi dan lebih besarnya pemanfaatan dana internal untuk pembiayaan usahanya. Dari sisi permintaan, belum kuatnya perkembangan kredit dipengaruhi oleh sikap menunggu pelaku usaha wait and see, suku bunga kredit yang masih tinggi, dan lebih besarnya pemanfaatan dana internal untuk pembiayaan usahanya. Perkembangan ini mengakibatkan fasilitas pinjaman yang belum dicairkan masih cukup besar. Data Bank Indonesia mencatat jumlah kredit yang belum dicairkan di sistem perbankan mencapai 2.372,11 triliun rupiah di Agustus 2025. Angka tersebut setara 22,71% dari total plafon kredit perbankan di Agustus 2025 yang sebesar 10.447,31 triliun. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan kredit perbankan pada akhir 2025 di kisaran 8 hingga 11%. Perkiraan ini lebih rendah dibandingkan proyeksi Bank Indonesia pada akhir tahun lalu yang memperkirakan kredit perbankan tumbuh di kisaran 11 hingga 13%. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, permintaan rendah bayangi target pertumbuhan kredit 11% di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia atau Aku Mandiri, dan juga Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Herma. Halo. Apa kabar Bu?
Harus semangat dan happy. Baik, semangat pagi. Terima kasih juga atas waktu disempatkan. Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik. Baik, terima kasih Mas juga Pras. atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, ini menarik kalau tadi sudah disampaikan begitu. Kita tahu penyaluran kredit ini diharapkan bisa menjadi salah satu motor penggerak juga ekonomi Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan begitu ada perlambatan. Kalau Pak Rian sendiri melihatnya ini ada trigger apa, kemudian bottleneck-nya di mana sih Pak Rian? Silakan. Saya kira perlambatan pertumbuhan kredit itu sinyal kuatnya itu sudah terjadi seingat saya itu sejak bulan Juni yang lalu ya. Di mana waktu itu pertumbuhan kredit yang sebelumnya diekspektasikan bisa tumbuh double digit sekitar 11 atau 12% year on year, itu realisasinya sudah single digit. Waktu itu sekitar masih 9%-an lah. Tetapi secara gradual, secara perlahan-lahan pertumbuhan tahunannya atau YoY-nya itu terus melandai. Bahkan sekarang sudah mendekati 7%. Tentu ini ada problem. Hampir pasti saya bisa pastikan ini problemnya bukan di sisi supply side ya, atau di sisi penyalur kredit atau pinjaman. Tetapi hampir pasti ini problemnya ada di hulu lah istilahnya, atau di sisi demand ya, sisi demand. Nah, sisi demand itu kita bicara, lalu sisi sektor yield, nanti Bu Hermawati bisa mempertajam bagaimana suasana kebatinan teman-teman pengusaha ya, khususnya untuk UMKM ketika memasuki semester kedua ini. Nah, kilas balik sebentar, di semester 1 yang lalu Mas Pras, Bu Erma ya, pelaku usaha juga kami di sektor perbankan itu kan dihadapkan banyak sekali dengan bahasa saya, kalimat saya itu kegaduhan ya, terlalu banyak gaduh, terlalu banyak noise, terlalu banyak polemik ya, yang sebetulnya bagi kita pelaku ekonomi itu kegaduhan itu sebetulnya jujur harus kita akui itu kontraproduktif ya. Kontraproduktif sehingga itu bisa mendiskon atau mereduksi minat atau ketertarikan pengusaha untuk ekspansi. Nah, ketika sebagian besar pelaku usaha baik kelas atas, menengah maupun bawah itu mengurangi minatnya untuk ekspansi karena mungkin outlook-nya dinilai tidak secure, banyak masalah dan sebagainya, maka mereka cenderung menunda untuk melakukan pengembangan usaha. Yang kedua, kalaupun mereka tetap mengembangkan usaha, mereka jalan pintasnya adalah menggunakan dana sendiri atau istilahnya itu self financing. Bahkan beberapa, saya hampir pasti itu mungkin sebagian pengusaha kita karena nggak mau ribet di kemudian hari, lalu mereka mempercepat pelunasan kreditnya ke bank dan mereka lalu menggunakan dana sendiri. Nah, fenomena-fenomena ini sebetulnya realitas ada di lapangan. Kalau yang ada di data OJK, di data BI itu kan data yang secara reporting dokumentatif setiap bulan dilaporkan oleh perbankan. Tapi fakta di lapangan mungkin lebih artinya pelaku ekonomi di lapangan yang menunda atau menghentikan sementara waktu ekspansinya itu mungkin lebih banyak. Ya, itu cerminannya nggak bisa kita ngelak adalah satu, pertumbuhan kredit yang terus melandai. Yang kedua adalah purchasing manager index kita, angka PMI kita yang mondar-mandir ya sedikit menyentuh angka 50 lalu turun lagi. Bahkan indeks kepercayaan konsumen pun kadang-kadang 120, kadang-kadang turun ke 117. Jadi polanya itu nggak ajak gitu, Mas. Nah, itu sinyal bahwa memang ada masalah di hulu kita, ada masalah di real sektor kita. Nah, perbankan itu ada di sisi hilir. Nah, kalau hulunya bermasalah, tentu hilirnya akan kena juga. Itulah highlight yang bisa saya sampaikan, Mas Pras. Baik ya, ini menarik sektor hulu atau yang tidak bermasalah, tapi kita lihat hilirnya justru ya untuk sektor realnya begitu ya, Pak Rian, kalau kita cermati untuk kondisi saat ini. Nah, Bu Herma, lantas dari sisi pelaku usaha ini, UMKM sendiri melihat bagaimana selaku sektor real begitu yang memang diharapkan bisa menjadi motor penggerak begitu dengan adanya kucuran-kucuran dana pembiayaan begitu misalnya dari lembaga keuangan seperti perbankan. Menurut Anda adakah tantangan tersendiri, misalnya suku bunga yang masih tinggi kah atau ada hal lain, Bu Herma?
Ya, itu sebenarnya kalau tadi disampaikan Pak Rian selalu ada gaduh gitu ya. Terus seperti kayaknya pejabat itu hanya memberikan kayaknya rilis itu yang seperti angin segar gitu kan. Tapi nanti pada implementasinya kan juga susah dijangkau oleh pelaku usaha mikro itu sendiri dengan syarat prosedur yang memang sangat ketat gitu ya. Apalagi dengan bunga yang dengan kondisi daya beli masyarakat yang turun, barang import yang masuk ke Indonesia yang luar biasa. Itu harusnya kan bunganya juga tidak separah itu, apalagi dengan syarat prosedur yang berbelit-belit dengan tenor yang panjang gitu kan. Nah, makanya UMKM itu menjadi perbankan sekarang bukan pilihan yang utama untuk mereka mendapatkan akses modal, karena yaitu syarat prosedurnya yang tidak mudah dengan bunga yang kalau dihitung sebenarnya kan mereka misalnya tenor 3 tahun akhirnya jadi tinggi kan, lebih tinggi daripada yang fintech lainnya atau fintech atau pinjol, malahan mereka lebih senang mengambil dari pinjol karena mungkin hanya 1 minggu mereka butuh, mereka bisa kembalikan meskipun bunganya sebenarnya besar. Itu sih sebenarnya kalau di UMKM sendiri sebenarnya bergairah untuk mereka menaikkan usahanya. Memang kebutuhan mereka itu sebenarnya di modal gitu, tapi ya itu tidak terjangkau gitu loh. Sehingga pemerintah harusnya ada kebijakan khusus. Industri perbankan juga sebenarnya tidak salah karena mereka mengikuti aturan saja kan, harus ada regulasi yang tepat untuk mereka. Itu sih menurut saya. Bu Herma, tadi juga disampaikan begitu sektor real ataupun di sisi demand-nya. Kalau memang supply-nya kan cukup banjir, likuiditas kita juga ada tambahan 200 triliun begitu bahkan yang masuk ke perbankan, diharapkan bisa mengalir lagi ke masyarakat dan juga dunia usaha termasuk UMKM. Nah, demand-nya sendiri yang dirasakan dari pelaku UMKM sendiri, Bu Herma, itu seperti apa sih saat ini? Menurut Anda apakah teman-teman UMKM juga masih ya mungkin wait and see, kemudian lebih banyak tadi yang Pak Rian juga sampaikan menggunakan dana internal saja untuk melakukan ekspansi atau menjalankan usahanya, atau bagaimana ini Bu Herma? Ada dua kategori ya, ada yang wait and see, ada yang memang mereka kayak yaitu tidak bisa terjangkau gitu. Sementara sebenarnya Menkunya sendiri bilang ditempatkan di situ dengan bunga yang rendah gitu. Nah, itu sebenarnya clue nih gitu kan. Nah, tinggal regulasinya mana gitu. Terus dengan ditambahin kebijakan yang lebih mudah seperti di negara lain gitu. Itu mereka kalau untuk UMKM bunganya sampai hanya 2% gitu kan. Paling kalau pernah terjadi di beberapa pemerintah daerah mereka memberikan kucuran melalui APBD dengan 3%. Kenapa pemerintah pusat tidak bisa melakukan itu gitu loh. Nah, sehingga UMKM ini bisa mendapatkan akses itu, sebenarnya mereka butuh gitu. Cuma ya itu mereka untuk masuk nggak bisa karena kadang punya pinjaman yang konsumtif aja itu langsung di-reject gitu loh. Yang konsumtif aja langsung di-reject sehingga kan pintu itu dia tidak bisa masuk lagi. Nah, itu yang harus ada regulasi yang jelas gitu. Iya. Pak Rian, lantas bagaimana pandangan Anda gitu? Memang suku bunga tinggi ini nampaknya di sisi pembiayaan begitu masih menjadi kendala. Kemudian ada persyaratan juga masih belum bisa dipenuhi untuk sektor UMKM. Lantas bagaimana dana ataupun likuiditas yang banjir saat ini bisa tersalurkan juga nih kepada pelaku usaha kita, kepada masyarakat kita, sementara masih ada bottleneck yang harus dipecahkan begitu, Pak Rian? Pertama tentu kita tidak bisa generalisasi ya kondisi likuiditas bank per bank atau individu per individu bank. Kalau secara industri, secara agregat, memang likuiditas di perbankan itu sebetulnya ample atau cukup. Bahkan dengan tambahan injeksi likuiditas dari Kementerian Keuangan sebesar 200 triliun itu, saya yakini likuiditas di perbankan sekarang itu, khususnya untuk yang himbara, itu luar biasa, ya ample-nya atau kelebihannya. Yang kedua, memang bank per bank itu internal policy-nya memang beda-beda. Tadi sampaikan Bu Herma. Mungkin ada bank yang memang style manajemennya itu agak tanda petik ya konservatif, sehingga pokoknya kalau nggak sesuai dengan aturan ya nggak bisa. Itu artinya secara bank teknis tidak bisa di-approve lah pengajuan kredit. Tetapi mungkin ada 1-2 bank barangkali yang tanda petik ya memiliki risk tolerance ya, toleransi risiko untuk bisa mengaksep permohonan kredit dari teman-teman pengusaha UMKM untuk bisa di-approve. Tetapi kembali saya tekankan itu nggak setiap bank punya perilaku yang sama karena risk tolerance setiap bank itu beda-beda. Nah, ini mungkin yang harus kita lihat di lapangan seperti itu. Tetapi yang penting juga mungkin juga
dari sisi perbankan juga harus mampu mau memahami secara sungguh-sungguh problematik yang dihadapi sebagian teman-teman UMKM kita. Nah, di sisi lain teman-teman UMKM juga harus mengupayakan, ini bahasa saya, mengupayakan untuk mengupgrade dirinya agar persyaratan-persyaratan atau covenant-covenant yang dibutuhkan untuk dapat memiliki akses ke perbankan, terutama dalam pengajuan fasilitas kredit, itu bisa dipenuhi. Jadi harus ada dua kehendak nih. Satu dari lendernya juga harus lebih tanda petik lebih rileks, tetapi di sisi teman-teman UMKM-nya juga harus mengupgrade dirinya untuk meningkatkan visibility-nya atau kelayakannya untuk dapat mengakses kredit di perbankan. Jadi nanti ketemunya akan win-win ini, bukan menang-menang tapi bukan menang-menangan. Kira-kira itu, Mas Pras. Ya, lantas bagaimana upaya untuk bisa mendorong lagi begitu bahwa demand-nya harus bisa kita bangkitkan, kemudian bagaimana suku bunganya ini semakin terjangkau untuk pelaku masyarakat khususnya yang sektor informal UMKM begitu, usaha-usaha mikro, sehingga benar-benar termanfaatkan dana besar yang diharapkan bisa menggerakkan lagi mesin-mesin ekonomi Indonesia. Kita akan bahas nanti lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak Rian dan juga Bu Herma. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi dari penyaluran kredit. Kita akan cermati bersama seperti apa trennya, kemudian sampai berapa sih di bulan Juli tahun 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, dari posisi terakhir Juli 8.043 triliun begitu yang sudah tersalurkan untuk kredit dari sektor perbankan begitu ya, dan kita cermati ini trennya memang tidak jauh berbeda dari bulan Juni di 8.000-an triliun, meskipun dalam beberapa bulan sebelumnya masih di posisi 7.000-an triliun rupiah. Berikutnya, dari sisi kredit perbankan yang belum ditarik per Agustus 2025, kita akan cermati bersama. Untuk undisbursed loan-nya ini sudah menyentuh 2.372,11 triliun rupiah. Sementara untuk total platform mencapai 10.447,31 triliun rupiah untuk kredit perbankan yang belum ditarik per Agustus 2025. Ini dia data dari Bank Indonesia. Selanjutnya, kita akan cermati bersama bagaimana dengan NPL gross perbankan, non-performing loan dari perbankan di tahun 2025 dari Januari sampai dengan Juli masih di kisaran 2%. Kita lihat di tahun ini Januari 2,18%, kemudian berikutnya 2,22%, selanjutnya sampai dengan bulan Juli 2025 mencapai 2,28% untuk NPL gross perbankan tahun 2025. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati dan juga Pak Rian Kiryanto. Baik, Ibu Herma, ini kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian ini kan memang menjadi satu keinginan dari pemerintah dengan bagaimana penyaluran kredit ini bisa menggerakkan sektor usaha, baik yang usaha menengah maupun yang besar, maupun juga sektor yang mikronya. Nah, kalau dari pelaku usahanya, sektor real yang tadi sudah disampaikan, lagi-lagi bicara mengenai demand yang masih perlu dibangun, kira-kira apa sih yang mungkin diharapkan dari teman-teman pelaku UMKM agar bisa dengan mudah mengakses, bisa mendapatkan kredit sehingga bisa melakukan usaha yang lebih jauh lagi, ekspansi, pengembangan usaha yang lebih luas lagi begitu, Bu Herma? Ya, sebenarnya langkah pertama pemerintah adalah membuat regulasi kebijakan yang lebih fleksibel ya, dengan pengawasan kepada industri perbankan itu sendiri. Dengan jangan lupa pendampingan, pembinaan gitu. Karena saya dari awal 2017 itu mendampingi anggota saya 10.000 itu mendapatkan KUR ya, melalui malah bank swasta. Baru kedua saya kerjasama dengan Himbara gitu. Ada perbedaan gitu. Nah, jangan, tadi Bapak sampaikan bahwa mereka harus upgrade ya. Memang masyarakat Indonesia ini pelaku usaha itu justru yang lebih di bawah dan banyak itu adalah ultra mikro dan mikro. Nah, saya mendampingi sampai yang di Madura, mereka ATM masuk aja udah takut gitu. Itu dari awal saya ngajarin pertama itu, dan mereka akhirnya bisa gitu loh. Mereka kita dampingin dan mereka diingatkan untuk membayar tagihan secara rutin gitu. Nah, saya berharap memang dari industri perbankan, jika mereka takut dengan langsung ke usernya, ke UMKM-nya, mereka harus menggandeng organisasi untuk mendampingin gitu. Di bawah naungan itu sebenarnya
juga salah satu solusi dengan ya tadi regulasi kebijakan memang harus berpihak kepada UMKM, bukan hanya berpihak tapi di sisi UMKM yang mikro. Jadi harus memang benar-benar dikelaskan kalau mikro dan ultra mikro itu bagaimana. Nah, kalau kita misalnya mikro dimasukkan di ultra mikro, kalau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 itu kan omset sampai 500 juta itu masuk di mikro. Nah, sekarang kan digeser dengan PP7 yang dia omsetnya 2 miliar itu masuk di mikro. Nah, coba sekarang yang 500 juta itu dipilah nih, tidak masuk di mikro tapi tetap di ultra mikro. Sehingga mereka mendapatkannya tidak 10 juta tapi bisa di-up menjadi 25 juta. Itu mungkin salah satu solusi. Tapi tetap harus ada pengawasan, juga ada pendampingan. Kalau industri perbankan tidak bisa bergerak aktif, ayo kita kerjasama dengan organisasi yang memang dia benar-benar menyuarakan, memadai UMKM itu sendiri gitu loh. Itu menurut saya itu sih Mas Pras. Baik Ibu Herma. Pak Rian, nah kalau kita bicara mengenai regulasi, kemudian persyaratan-persyaratan dari perbankan begitu, apakah memang masih bisa dibuat fleksibel? Sementara kita tahu prudent ini kan menjadi suatu hal yang sangat tidak bisa terbantahkan, tidak bisa dilepaskan dari posisi itu dari perbankan, sehingga apakah ini nantinya justru menjadi tantangan tersendiri pada saat kita ingin menyalurkan kredit begitu ke dunia usaha kita, Pak Rian? Saya kira kalau dari sisi persyaratannya kan sifatnya standar, ya standar. Baik itu dari menurut peraturan OJK maupun menurut peraturan Kementerian Ekonomi, kalau itu kaitannya dengan KUR ya. Kurnya kan itu KUR berjenjang kan. Tapi yang penting namanya karena KUR ya itu harus betul-betul untuk yang produktif gitu. Nah, sebetulnya secara teknikal di lapangan, teman-teman bankir di lapangan itu harus juga, maaf kata bahasa saya, jangan terlalu apa istilahnya, terlalu view-nya itu terlalu gini. Saya ingin mengatakan jangan menggunakan kacamata kuda. Nah, itu istilahnya gitu. Dalam artian di lapangan itu sangat dinamis ya. Tadi sampaikan Bu Herma. Misalnya bagaimana bank-bank kita ya, yang terutama yang channelnya banyak nih sampai ke daerah-daerah pelosok, itu kalau dia memang tidak bisa menjangkau langsung ke target sasaran, teman-teman bankir itu bisa menggandeng dengan asosiasi-asosiasi. Saya yakin di daerah itu banyak sekali kok perhimpunan-perhimpunan UMKM itu banyak sekali. Nah, begitu menggunakan jalur asosiasi, maka sebetulnya asosiasi ini seperti tadi Bu Herma sampaikan, itu bisa menjadi tanda petik semacam garantor. Ya, garantor atau penjamin. Yang kedua, dengan adanya pendampingan asosiasi dan bank-bank di setempat, di cabang setempat, itu lalu bisa diusahakan. Itu yang namanya pembeli siaga atau istilahnya itu off taker. Nah, kalau petani-petani, apakah itu petani beras, petani jagung, petani tomat dan sebagainya itu kemudian mereka panen, itu pasti ada yang beli. Nanti lewat asosiasi akan diarahkan kepada off taker tadi ya, dan dengan harga yang bagus ya, dengan harga bagus, bukan harga ijon, mohon maaf, tapi harga bagus. Bahkan nanti asosiasi itu juga bisa membawa selain ke pasar-pasar tradisional di daerah, itu juga bisa langsung misalnya kalau itu seperti cabai ya, kemudian bawang merah, bawang putih, bisa dibawa misalnya ke restoran-restoran atau asosiasi-asosiasi pengusaha makan minum. Nah, kalau rantai nilai seperti ini bisa dikerjakan dengan baik, itu hasilnya luar biasa. Jadi nggak akan ada cerita, maaf kata teman-teman UMKM kita sulit mengakses kredit ke perbankan, karena ya makanya kita harus istilahnya kalau kita jadi banker, mohon maaf ya, memang harus kita berkreasi, kita harus kreatif gitu ya, tetapi tetap dalam koridor prudential banking ya. Saya yakin teman-teman di lapangan sebenarnya punya knowledge untuk itu, tinggal will-nya itu ada nggak itu, mohon maaf nih. Ya. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana dengan proyeksi Bank Indonesia begitu dari sisi pertumbuhan kredit perbankan yang ditargetkan bisa tumbuh 8 sampai dengan 11%, sementara per Agustus tadi kan memang sekitar 7%-an begitu. Nah, dengan tantangan yang tadi sudah dihadapi, kemudian fleksibilitas yang diharapkan lebih rileks lagi begitu untuk bisa mendekatkan dan menjangkau lebih banyak calon-calon penerima penyaluran kredit perbankan ini, bagaimana Pak Rian potensinya? 11% kah bisa tembus atau cukup sulit? Kalau bicara potensi sampai 8% mungkin achievable ya,
karena ada satu instrumen tambahan. Ini dari sisi moneter kan Bank Indonesia sangat-sangat dovish, sangat longgar. BI rate-nya turun 2 kali 2 bulan berturut-turut. Kemudian selang berlama lagi LPS juga menurunkan LPS rate. Sebelumnya Pak Menteri Keuangan kita juga sudah menggelontorkan likuiditas tambahan ke Himbara, juga ke Bank Syariah Indonesia. Kemudian muncul lagi PUJK terbaru, PUJK mengenai pembiayaan ke UMKM. Itu sebetulnya nuansa atau stand daripada polisi fiskal moneter dan keuangan itu sangat pro growth. Nah, sangat pro. Nah, tinggal bagaimana nanti, tentu ini makan waktu ya, ada namanya lag time ya. Bagaimana sektor keuangan, khususnya perbankan, bisa segera menyelaraskan tarif atau tingkat bunga, baik di sisi simpanan maupun sisi kredit, sehingga lebih akomodatif untuk sektor real. Satu. Yang kedua, tentu sektor real seperti Bu Erma dan teman-teman UMKM lain juga ingin berusaha itu dengan rasa nyaman, secure, tenang, aman gitu ya. Nah, ini kan harus di-create oleh otoritas-otoritas yang lain. Bagaimana berusaha dengan aman, dengan nyaman, tidak ada kendala, tidak ada transportasinya juga mulus, tidak ada pengalihan arus lalu lintas karena ada demo-demo dan sebagainya. Ini fakta di lapangan. Tentu ini nggak boleh terjadi karena bagi pengusaha nomor satu itu sebetulnya bukan bagaimana tingkat bunga kredit itu mahal atau rendah. Mohon maaf Bu Irma, tetapi kemudahan berusaha itu loh. Berusaha dengan nyaman, tanpa ada gangguan, tanpa ada kendala. Nah itu mereka betul-betul menikmati kemewahan atau luxury yang mungkin selama ini hilang. Nah saya kira kalau dari sisi likuiditas no issue, dari sisi supply side no issue, sekarang dari demand side-nya diperbaiki ya. Tadi Bu Irma dan teman berusaha dengan nyaman, dengan riang gembira. Wah itu udah nggak usah dipaksa-paksa, mereka akan datang ke bank. Dan banknya pun sudah standby untuk menyalurkan kredit, karena bank-bank juga menikmati kucuran likuiditas yang menurut saya itu exit atau excess gitu loh. Ya, gitu. Baik. Bu Herma, lantas kesiapan dari teman-teman pelaku usaha ultra mikro dan juga menengah sendiri bagaimana begitu? Apabila memang nanti supaya banknya juga yakin dengan usaha yang dijalankan teman-teman pelaku usaha mikro kita begitu dalam berusaha, sehingga ya itu kita tahulah prudent bagaimana supaya tidak ada NPL yang lebih tinggi lagi atau bagaimana sehingga ini bisa memberikan sama-sama win-win solution lah. Di satu sisi pada saat bank menyalurkan keuangannya dengan tenang begitu, dengan nyaman, kemudian pelaku usaha juga bisa memberikan jaminan untuk bisa mengembalikan dana pinjaman yang mereka dapatkan begitu Bu Herma. Ya, saya setuju dengan tadi pernyataan Pak Rian bahwa bunga itu tidak selalu kita mencari bunga yang rendah ya, tapi yaitu yang cepat gitu, cepat dan mudah sebenarnya gitu. Nah itu yang ada juga nyatanya mereka juga bisa mencari dari pinjol gitu, dan mereka bisa bayar gitu. Hanya saja yaitu tidak serta-merta masalahnya kredit ini terserap, tapi juga bagaimana regulasi pemerintah itu bisa menekan barang yang masuk ke Indonesia, barang-barang dari luar yang harganya itu lebih murah dari produk di Indonesia itu sendiri. Jadi memang tidak sesimpel itu. Makanya mereka untuk meminjam itu mereka juga, nah nanti marketnya gimana gitu. Taruhlah kita yang sepele saja, kita ada petani tomat, tapi ada tomat di pasaran yang memang import gitu. Kita ada cabai di petani, tapi ada cabai dari luar. Buah saja silahkan mungkin dari Mas Pras, Bapak Rian ke toko buah, banyak toko buah itu import semua gitu. Justru yang dari lokal itu sedikit. Nah itu salah satu yang memang pemerintah tidak hanya bagaimana kredit itu bisa terserap, tapi juga supaya kredit ini kembali, bagaimana UKM ini bisa menekan ongkos produksi. Misalnya yaitu tadi menahan untuk barang yang masuk, termasuk kebijakan-kebijakan jangan UMKM ini langsung ditekan, ini harus punya legal ini, harus punya legal ini, harus punya legal ini, kepotong ini, kepotong ini, kepotong ini. Nah itu yang memang harus kayaknya memang harus betul-betul kita kaji lagi sih menurut saya. Apa-apa sih yang menghambat UMKM untuk bisa maju atau bisa mereka tidak mengambil kredit lagi itu. Ya itu dia, berarti memang kebijakannya harus komprehensif dan terintegrasi begitu, tidak hanya dari sisi perbankan, dari sisi penyaluran kreditnya, tapi juga ada hal-hal lain, safeguard juga mungkin yang perlu dilakukan ya untuk melindungi pelaku usaha di Indonesia. Baik, Pak Rian, Bu Herma, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah
diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Rian dan juga Bu Herma. Terima kasih, Terima kasih Bu Emma. Sampai ketemu lagi. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.